Kisah Nabi Ayub alaihissalam ada beberapa yang cukup diketahui kaum muslimin. Salah satunya ketika mendapat pujian dari malaikat, tapi justru dijahati iblis. Nabi Ayub alaihissalam merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Seluruh umat manusia mengenal beliau sebagai sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan. Kekurangan harta benda, menderita sakit berkepanjangan, bahkan kehilangan nyawa anak-anaknya tidak meruntuhkan benteng keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Justru sebaliknya, semua itu makin menambahkan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dan kaya maupun miskin. Di negeri tempatnya berpijak, Nabi Ayub alaihissalam beserta keluarga dikenal sebagai orang yang kaya raya dan dermawan. Harta yang melimpah ruah, rumah dan gedung-gedung indah dimilikinya, perhiasan emas dan perak, serta tanaman dan hasil bumi yang dihasilkannya, tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Justru Nabi Ayub alaihissalam dan keluarga istri dan anak-anaknya selalu membantu orang-orang fakir yang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua yang hidupnya serba kekurangan. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub alaihissalam pulang dengan tangan hampa. Tidak heran, apabila seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Sanjungan tersebut tidak hanya datang dari golongan manusia, bahkan para malaikat pun turut memuji amal salih yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dikenal sebagai nabi yang sangat kuat keimanannya. Iblis merasa cemburu dan sakit hati mendengar pujian malaikat terhadap kekuatan iman Nabi Ayub. Iblis berusaha merayu Nabi Ayub alaihissalam agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal itu tidak berhasil. Iblis menemui Allah dan berkata, "Ya Allah, Ayub itu sebenarnya tidak ikhlas sujud kepadamu. Dia hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa Nabi Ayub alaihissalam memang seorang yang beriman, sabar, dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Kemudian, Allah Ta'ala memberikan izin kepada iblis untuk menghasut Nabi Ayub agar lalai beribadah. Iblis memusnahkan seluruh harta benda Nabi Ayub alaihissalam. Beliau pun menjadi bangkrut. Kemudian iblis merobohkan rumah Nabi Ayub. Seluruh anak-anak Nabi Ayub yang berada di dalam rumah meninggal. Lalu iblis menyamar sebagai seorang lelaki. Iblis itu berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Tiada berguna engkau rajin beribadah karena Allah yang Maha Kuasa itu pun tidak mau menyelamatkanmu." Nabi Ayub menjawab, "Wahai iblis, semua yang aku miliki selama ini adalah pinjaman dari Allah saja. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segalanya." Iblis sangat marah, dia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dan menyatakan kekecewaannya. Untuk ketiga kalinya, Allah Ta'ala memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis memasukkan sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam tubuh Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam menahan rasa sakit selama bertahun-tahun. Namun, segala rasa sakit tidak menghalangi ibadahnya. Penyakit Nabi Ayub makin lama makin parah. Sekalipun demikian, ia tetap tabah dan menerimanya sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang sedikit pun, justru makin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iblis sangat kecewa dan tidak puas dengan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan demikian usaha iblis menjadi sia-sia. Penyakit Nabi Ayub alaihissalam sangat parah sehingga ia hanya dapat berbaring. Makin lama kondisinya semakin buruk. Penyakit ini sudah diderita selama 18 tahun. Masyarakat di sekitarnya melupakan kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam. Selama beliau sakit, seluruh penduduk sekitar mengasingkan dirinya. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Namun, iblis selalu menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah. Iblis membisikkan kebencian ke hati istri Nabi Ayub. Pada suatu hari, istri Nabi Ayub mengatakan hal-hal yang menyakiti Nabi Ayub hingga beliau pun sangat sedih. Ia bersumpah apabila sembuh kelak akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub alaihissalam makin lemah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, "Entakkanlah kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum." Nabi Ayub alaihissalam mengentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar. Air tersebut digunakan untuk mandi dan minum Nabi Ayub. Tidak lama kemudian, tubuh Nabi Ayub kembali sehat. Bahkan,
Ia lebih sehat dan kuat dibanding sebelumnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub alaihissalam kembali kepada suaminya. Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya. Namun, ia tidak sampai hati memukul istrinya. Oleh karena itu, ia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Setelah itu, turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Ia diperintah memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput yang diikat. Kisah Nabi Ayub ini telah diceritakan dalam Al-Quran surat Sa'ad ayat 41-44 yang artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia, dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dapat dijadikan contoh bagi umat manusia. Sebaiknya tidak cepat mengeluh ketika menghadapi kesusahan dan hidup. Meskipun berbagai musibah terus menimpa, Nabi Ayub tetap tabah dalam menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya guys agar video ini bermanfaat bagi banyak orang dan kita mendapat kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah dari apa yang kita sebarkan karena sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.